Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rini Febriani dengan NIM 1405622067 dari Pendidikan Sosiologi B 2022. Jadi di sini aku ingin memenuhi kewajiban ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pendidikan Indonesia. Jadi apa sih tema yang akan aku bawakan dalam video kali ini? Jadi aku akan membawakan tema mengenai peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Jepang. Kita dapat mengeksplorasi bagaimana pendidikan secara umum meningkatkan kualitas pendidikan dan kemudian menerapkan prinsip-prinsip tersebut pada konteks Jepang. Jepang sebagai negara maju dengan investasi besar dalam teknologi dan pendidikan telah memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikannya. Untuk pembahasan poin yang pertama ada peningkatan aksesibilitas dan inklusif. Teknologi telah merevolusi aksesibilitas pendidikan. Platform pembelajaran online, aplikasi pendidikan, dan sumber daya digital memungkinkan siswa di daerah terpencil atau dengan keterbatasan fisik untuk mengakses materi pembelajaran berkualitas tinggi. Di Jepang, di mana kepadatan penduduk bervariasi secara signifikan antara daerah perkotaan dengan pedesaan, teknologi dapat menjembatani kesenjangan akses ini. Siswa di daerah pedesaan dapat mengikuti kelas online yang diajarkan oleh guru-guru berkualitas dari kota-kota besar, sementara aplikasi pendidikan dapat memberikan pendukung pembelajaran yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan individu. Untuk poin pembahasan yang kedua ada inovasi dalam metode pembelajaran. Teknologi memungkinkan inovasi dalam metode pembelajaran, simulasi interaktif, video pembelajaran, dan game edukatif dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Di Jepang yang dikenal dengan pendekatan pendidikan yang ketat, integrasi teknologi ini dapat membantu meningkatkan keterlibatan siswa dan pemahaman konteks yang kompleks. Guru dapat menggunakan perangkat lunak pembelajaran interaktif untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit dengan cara yang lebih menarik dan mudah dimengerti. Hal ini dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih personal dan adaptif sesuai dengan gaya belajar masing-masing mahasiswa. Oke, untuk poin selanjutnya, poin ketiga ada peningkatan kualitas pengajaran guru. Teknologi juga menawarkan peluang untuk meningkatkan kualitas pengajaran guru. Platform pelatihan online dan sumber daya digital memungkinkan guru untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Di Jepang, di mana profesi guru ini sangat dihormati, akses ke pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan melalui teknologi dapat meningkatkan kualitas pengajaran secara keseluruhan. Pertukaran pengalaman antar guru melalui platform digital juga dapat mendorong kolaborasi dan inovasi dalam praktik pengajaran. Untuk poin yang selanjutnya ada efisiensi dalam penilaian dan umpan balik. Sistem otomatisasi penilaian dapat mengurangi beban kerja guru dan memberikan umpan balik yang lebih cepat kepada siswa. Di Jepang, di mana sistem pendidikannya menekankan pada penilaian yang ketat, teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi proses penilaian dan memberikan umpan balik yang lebih rinci dan tepat waktu kepada siswa. Ini memungkinkan guru untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan menyesuaikan pengajaran mereka secara dengan yang lebih efektif. Next point ada tantangan dan pertimbangan. Meskipun teknologi menawarkan banyak manfaat, penting untuk mempertimbangkan tantangannya. Aksesibilitas teknologi, pelatihan guru, dan masalah keamanan data merupakan beberapa hal yang perlu diatasi. Di Jepang, kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta perbedaan tingkat literasi digital di antara guru dan siswa perlu dipertimbangkan. Investasi dalam infrastruktur teknologi, pelatihan guru, dan pengembangan kebijakan yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara efektif dan etis dalam sistem pendidikan Jepang. Teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jepang dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Jepang dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, efektif, dan inovatif. Integrasi teknologi yang bijak dan terencana bersamaan dengan pelatihan guru yang memadai dan mendukung kebijakan yang tepat akan menjadi kunci keberhasilan dalam memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jepang. Oke, di next pembahasan ini ada poin-poin penting dalam
Peran utama teknologi dalam pendidikan Jepang. Yang pertama itu ada penggunaan platform pembelajaran digital. Jepang telah mengadopsi platform pembelajaran digital yang memungkinkan siswa untuk belajar secara daring, mengakses materi kapan saja, dan belajar dengan ritme mereka sendiri. Platform seperti Giga School atau School Program menyediakan akses internet dan perangkat digital ke sekolah-sekolah di seluruh Jepang. Poin yang kedua nih yang spesifik ada integrasi kecerdasan buatan atau AI. AI digunakan untuk memberikan pembelajaran yang dipersonalisasi dengan AI. Siswa dapat merekomendasi pelajaran atau materi berdasarkan perkembangan dan kemampuan masing-masing. AI juga membantu guru dalam mengevaluasi dan memahami kebutuhan individu siswa sehingga pembelajaran bisa lebih secara efektif. Untuk poin selanjutnya ada penggunaan augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Teknologi AR dan VR digunakan di sekolah-sekolah Jepang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Misalnya AR digunakan dalam pembelajaran sejarah atau geografi untuk memberikan visualisasi yang mendalam, sedangkan VR memungkinkan siswa mengeksplorasi lingkungan yang sulit dijangkau, seperti luar angkasa atau situs bersejarah. Untuk poin selanjutnya nih ada sistem penilaian dan analisis data. Jepang menggunakan analisis data untuk meningkatkan kinerja siswa secara lebih komprehensif. Sistem ini membantu guru mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan menentukan strategi pembelajaran yang lebih baik. Oke, next ada robot pembelajaran bahasa. Robot seperti Pepper yang digunakan di beberapa sekolah Jepang untuk membantu siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Robot ini berinteraksi dengan siswa, mengajarkan kosakata dan memberikan latihan percakapan. Next ada pembelajaran coding atau STEM. Jepang mengintegrasikan pendidikan coding dan STEM sejak usia dini sebagai persiapan menghadapi era digital dengan teknologi. Siswa diajarkan keterampilan pemrograman dan logika pemecah masalah yang bermanfaat untuk mengembangkan keterampilan yang ada di masa depan. Untuk next point ada pengembangan kompetensi guru. Teknologi juga mendukung pelatihan guru melalui kursus, daring, dan seminar. Guru dapat meningkatkan sumber daya digital untuk mengembangkan keterampilan mengajar yang lebih efektif dan adaptif dengan perkembangan teknologi terbaru. Secara keseluruhan, teknologi telah membantu Jepang meningkatkan kualitas lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Inovasi-inovasi ini diharapkan terus berkembang untuk memberikan pendidikan berkualitas yang menjangkau di semua kalangan yang ada di Jepang. Oke, di next pembahasan ada bagaimana sih teknologi telah mengubah wajah pendidikan yang ada di Jepang. Untuk poin yang pertama ada aksesibilitas yang lebih luas, e-book dan platform online. Buku pembelajaran digital dan platform pembelajaran online memberikan siswa memudahkan akses ke materi kapan saja dan di mana saja. Perangkat untuk setiap siswa, program satu perangkat untuk satu siswa untuk memastikan setiap murid memiliki alat pembelajaran yang modern. Next, pembelajaran yang lebih interaktif. Ada aplikasi pembelajaran dan simulasi dan permainan. Aplikasi interaktif membuat belajar bahasa Jepang lebih menyenangkan dan efektif. Untuk simulasi dan permainan ada teknologi memungkinkan simulasi situasi nyata dan permainan edukatif yang memperkaya pengalaman belajar. Next, ada personalisasi pembelajaran. Pembelajaran sesuai kecepatan, jadi siswa dapat belajar dengan ritme mereka sendiri. Untuk selanjutnya ada materi yang disesuaikan, jadi materi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa tersebut. Untuk next ada kesiapan menghadapi masa depan. Poin yang pertama ada Society 5.0. Jadi Jepang mengintegrasikan teknologi untuk mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi era digital. Selanjutnya ada keterampilan abad 21. Jadi siswa ini dilatih untuk memiliki keterampilan dan berpikir kreatif dan kritis dan kolaborasi. Efisiensi dan efektivitas. Jadi guru ini lebih produktif. Jadi guru dapat fokus pada interaksi dengan siswa,
karena tugas administratif atau terotomatisasi. Next ada waktu belajar yang optimal. Teknologi ini dapat membantu siswa dalam memahami konsep dengan waktu yang lebih cepat. Untuk tantangannya apa aja sih? Jadi tantangannya nih, kesetaraan akses. Tidak semua siswa memiliki akses internet yang stabil. Untuk tantangan yang kedua ada keterampilan guru. Jadi guru perlu terus belajar untuk dapat memanfaatkan teknologi secara efektif. Oke. Teknologi telah membawa perubahan besar dalam pendidikan Jepang, membuatnya lebih inklusif, menarik, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Namun perlu adanya upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa semua siswa dapat merasakan manfaatnya. Teknologi berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jepang melalui berbagai inisiatif. Program Giga School misalnya bertujuan untuk digitalisasi pendidikan bagi 13 juta siswa dengan memberikan akses ke tablet dan internet yang cepat. Selain itu, Jepang menerapkan sistem pembelajaran yang fleksibel, memfokuskan pada pengembangan soft skills dan penggunaan learning management system. Untuk meringankan beban administrasi guru, integrasi teknologi seperti e-book dan aplikasi pembelajaran interaktif juga memperkaya pengalaman belajar siswa. Oke, di next pembahasan ada apa saja sih contoh spesifik teknologi pendidikan yang digunakan di Jepang. Jadi informasi yang lebih spesifik dapat ditemukan melalui yang pertama ada laporan resmi dari Kementerian Pendidikan Budaya Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jepang atau MIXT. Situs web MIXT kemungkinan besar memiliki data dan publikasi tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan yang ada di Jepang. Next ada jurnal akademik dan penelitian. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal pendidikan internasional mungkin membahas studi kasus tentang penggunaan teknologi di sekolah-sekolah yang ada di Jepang. Next ada laporan dan artikel berita dari media Jepang. Media lokal Jepang mungkin memiliki informasi yang lebih rinci tentang tren dan implementasi teknologi pendidikan di negara tersebut. Oke, selanjutnya ada situs web sekolah-sekolah di Jepang. Mencari informasi di situs web sekolah-sekolah di Jepang dapat memberikan gambaran tentang teknologi yang mereka gunakan. Berdasarkan tren global dalam teknologi pendidikan, kita dapat berasumsi bahwa beberapa teknologi berikut mungkin digunakan di sekolah-sekolah Jepang. Untuk pembahasan yang sebelumnya, yaitu ada platform pembelajaran online atau Learning Management System atau LMS. Sistem ini memungkinkan guru untuk mengelola kelas, memberikan tugas, dan memberikan umpan balik kepada siswa secara online. Next ada perangkat lunak pendidikan interaktif. Perangkat lunak ini dapat digunakan untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, misalnya melalui simulasi, permainan, dan aktivitas multimedia. Hal ini sudah dijelaskan di sebelumnya yang lebih spesifik. Papan tulis dan interaktif whiteboards. Papan tulis ini memungkinkan guru untuk menampilkan presentasi video dan aktivitas interaktif lainnya di kelas. Untuk next ada perangkat mobile seperti tablet dan smartphone. Perangkat ini dapat digunakan oleh siswa untuk mengakses materi pembelajaran melalui kuis dan berkolaborasi dengan teman sekelas. Untuk next ada teknologi realitas virtual atau VR dan realitas tertambah atau HR. Hal ini udah dibahas secara spesifik dan akan dibahas lagi. Jadi meskipun mungkin belum diterapkan secara luas, teknologi ini berpotensi digunakan untuk membuat pembelajaran lebih imersif dan menarik. Penting untuk dicatat bahwa ini hanyalah dugaan berdasarkan tren global saja. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terperinci tentang teknologi pendidikan yang spesifik digunakan di Jepang, riset perlu melakukan riset yang lebih berkelanjutan. Oke, jadi di next pembahasan kali ini bagaimana sih teknologi pendidikan di Jepang dapat membantu meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi siswa dengan berkebutuhan khusus. Teknologi pendidikan di Jepang memainkan peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi siswa dengan berkebutuhan khusus. Berikut adalah beberapa cara teknologi tersebut yang dapat dimanfaatkan. Pertama, ada penggunaan perangkat asisif. Sekolah-sekolah di Jepang semakin banyak menggunakan perangkat teknologi seperti tablet, komputer, dan perangkat bantu komunikasi.
Perangkat ini membantu siswa dengan kesulitan bicara, pendengaran, atau motorik untuk tetap dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Misalnya perangkat yang mengubah teks menjadi suara atau sebaliknya, sehingga siswa dengan gangguan pendengaran atau bicara dapat tetap bisa berkomunikasi dengan guru dan teman-temannya. Untuk next, ada sistem pembelajaran jarak jauh dan kelas virtual. Jepang telah mengembangkan sistem pembelajaran daring yang memungkinkan siswa dengan mobilitas terbatas atau penyakit kronis untuk belajar dari rumah. Teknologi seperti video conference dan kelas virtual memungkinkan mereka untuk mengikuti pelajaran tanpa harus hadir secara fisik dan dapat mengurangi hambatan geologis atau fisik. Next, ada pengembangan aplikasi dan software khusus. Jepang memiliki aplikasi dan perangkat lunak pendidikan yang dirancang khusus untuk mendukung pembelajaran siswa dengan berkebutuhan khusus. Aplikasi ini termasuk program pembelajaran yang diskotominasi aplikasi dengan antarmuka ramah, disabilitas, dan program latihan interaktif yang membantu meningkatkan keterampilan tertentu sesuai kebutuhan siswa. Untuk yang selanjutnya ada papan tulis digital atau teknologi visual. Teknologi seperti papan tulis digital atau layar interaktif memungkinkan siswa yang memiliki gangguan visual untuk melihat materi pembelajaran dengan lebih baik, karena tampilan dapat diperbesar atau diubah warnanya sesuai kebutuhan mereka. Hal ini sangat membantu mereka dalam memahami konten secara lebih jelas. Untuk next, ada penggunaan robot pendidikan. Di beberapa sekolah, robot pendidikan digunakan untuk membantu siswa yang tidak dapat hadir secara langsung, terutama bagi mereka dengan kondisi kesehatan yang serius. Robot ini dapat hadir di kelas dan berinteraksi dengan guru serta siswa lain atas nama siswa yang absen, sehingga mereka tetap dapat merasakan pengalaman yang ada di sekolah. Selanjutnya ada data analitik untuk pemantauan pembelajaran. Teknologi juga memungkinkan pemantauan perkembangan siswa dengan kebutuhan khusus secara lebih akurat. Data analitik dapat digunakan untuk melacak kemajuan belajar setiap siswa, sehingga guru dapat menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan spesifik mereka. Melalui berbagai inisiatif ini, Jepang berhasil menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, membantu dengan siswa kebutuhan khusus ini untuk mendapatkan pendidikan yang setara dan akses terhadap teknologi yang memadai. Oke, jadi kesimpulan dari adanya pembahasan tersebut yaitu dari penerapan teknologi dalam pendidikan di Jepang telah menunjukkan peran yang signifikan dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pembelajaran. Jepang secara aktif mengintegrasikan berbagai teknologi modern untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih efektif dan adaptif. Teknologi ini digunakan tidak hanya sebagai alat bantu pengajaran, tapi juga sebagai sarana untuk menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif, memudahkan siswa memahami materi, dan memberi peluang pembelajaran yang lebih menyeluruh. Contoh teknologi pendidikan yang digunakan di Jepang mencakup penggunaan perangkat seperti tablet dan komputer yang semakin umum di sekolah-sekolah untuk mengajarkan keterampilan dasar. Selain itu, Jepang juga telah mengadopsi platform pembelajaran daring yang memungkinkan siswa mengakses materi, berinteraksi dengan guru, dan menyelesaikan tugas secara fleksibel. Teknologi virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR digunakan untuk memberikan pengalaman belajar imersif yang membantu siswa memahami materi dengan cara yang lebih menarik dan mendalam. Selain itu, ada kecerdasan buatan atau AI dan big data telah diintegrasikan untuk memberikan penilaian berbasis data terhadap kemajuan pembelajaran siswa. Sementara robot pembelajaran digunakan sebagai asisten pengajaran yang interaktif. Penerapan teknologi ini juga membantu siswa dengan berkebutuhan khusus mengakses pendidikan yang lebih baik. Berbagai perangkat alat bantu seperti alat dengar elektronik dan layar braille memfasilitasi pembelajaran bagi siswa dengan gangguan pendengaran atau penglihatan. Selain itu, sistem pembelajaran berbasis AI dapat disesuaikan dengan kemampuan individu siswa, memungkinkan guru untuk menyediakan materi yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Teknologi pembelajaran jarak jauh juga memungkinkan siswa yang memiliki keterbatasan mobilitas atau yang tinggal di daerah terpencil tetap dapat mengikuti pendidikan dengan akses yang setara.
Pada akhirnya, penggunaan teknologi pendidikan di Jepang berperan besar dalam meningkatkan keterjangkauan kualitas dan keadilan dalam pendidikan. Jepang tidak hanya memperkenalkan teknologi sebagai alat bantu pengajaran, tapi juga sebagai solusi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif. Khususnya bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Komitmen Jepang terhadap inovasi teknologi dalam pendidikan ini menjadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat menciptakan pendidikan yang lebih setara dan berkualitas untuk semua siswa. Oke, mungkin segitu saja video yang dapat saya buat mengenai peran pendidikan yang ada di negara Jepang. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.